Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Mari dengan penuh kerinduan kita datang, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia. Dan Kau hadir, Kau memberkati pada kami pagi hari ini. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus, haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku
hati yang lapar, oh kepadamu. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan. Mari bukalah kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat sembah kita. Nyatakan bersama, kami rindu Engkau ya Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Karalabasya karalabaralabaralama. Karalabasya karalamu. Oh kami nantikan Engkau hadir, menjamah setiap kami. Oh kasih-Mu mengalir, oh menjamah, melegakan setiap kami. Oh Yesus, karalabasya karalabaralabaralabara, karalabaralabasya karalabaralabaralabaralabara, karalabasya karalabaralamu. Karalabasya karalabaralabaralabara, karalabasya karalabaralabaralabara. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan, memuaskan setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau, melegakan setiap kami, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menolong setiap kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan. Kesetiaan Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kami. Kaulah penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lagi jemaat Tuhan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu. Lebih pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu Saudaraku, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku
bimbang, karena ku tahu kau bersama. Katakan lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sambil angkat hati kita, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Oh, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan, ya pulihkan hidup kami. Kami mau percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Jemaat Tuhan sendiri katakan, kau lebih, kau lebih, kau lebih, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan, kau lebih, kau lebih tahu, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong
hanya Yesus penolong yang setia. Yara laba shiki yara lama yara lama yara lamo. Shatakara labara lama shatakara labara labara labara. Shatakara labara laba takayara labara labara laba. Shatakara lama shatakara labara 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 laba. Inama shatakara labara labara laba. Sungguh hanya Engkau Yesus, penolong kami yang setia. Kami mau berharap kepadamu. Mari menyembah dengan penuh pengharapan kepada Tuhan pagi hari ini. Shatakara laba shatakara labara labara laba. Inama shatakayara lama shana lalamo. Iya kami berharap, iya kami percaya, sebab hanya Kau, hanya Yesus penolong satu-satunya, pengharapan kami satu-satunya. Oh, kami mau taruh harap dan percaya hanya kepadamu, Yesus penolong yang setia. Sungguh hanya kami mau taruh harap, kami mau taruh percaya hanya kepada Yesus. Dia satu-satunya pengharapan, oh tempat hati kami berlabuh, tempat iman kami percaya. Inamaya sakarabaya so, inamaya so, namasikirabaya so, inamaya so, karabaya sikirabaya, hiyalabaya so, rabaya sikirabaya, rabasikirabaya so, inamaya so, karabaya, inamaya Yesus, 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 hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pertolongan kami bersumber kepadamu Tuhan, hanya darimu Yesus, hanya Yesus yang jadi pengharapan, yang jadi selalu bagi hati kami. Iman kami kuat hanya di dalam-Mu, sebab Kau sumber pengharapan. Hanya Yesus yang jadi pengharapan, hanya Yesus yang sanggup menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Shatakara labara labara labara, shatakara labara labara. Berapa banyak pagi hari ini
yang butuhkan pertolongan dari Tuhan. Pujian yang kita naikkan meningkatkan iman percaya kita, sebab hanya Yesus yang sanggup menolong. Angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Oh rabasyata karalabara labara labara. Syata karalabara labara shikiara labara labara labara. Syata karalabara labara labata kayara labasyata karalabara. Inamasyata karalabara labara labara. Sikaralabasyata karalabara labara. Oh rabashikiara labara 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 labara. Oh rabasyata karalabara labasikiara labara labara. Inamata karalabasyata karalabara labara labara. Oh rabasyata karalabara labara labara. Sebab pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Syata karalabara labara labara. Oh rabashikiara labara labara. Sikara labara 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 labara. Oh rabasyata karalabara. Dengar seruan umat-Mu Tuhan. Oh rabasyata karalabara labara. Irabara labasikiara labara labara. Syata karalabara labara. Syata karalabara labara labara labara. Syata karalabara labara labara labara. Oh rabashikiara labara labara labara. Oh rabasyata karalabara labara. Oh rabasyakara labara labara labara. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami percaya Engkau mendengar setiap seruan dan doa umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau membantu setiap kami dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kami tahu Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu. Buat kami yang membutuhkan pertolongan pagi hari ini, Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Satu-satunya penolong kami yang setia hanyalah Yesus. Oh hanya Yesus, hanya Yesus. Inamasyata karalabara labasikiara labayara labara labara labara. Syata karalabara labara labara labara. Syata karalabara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekarang jemaat Tuhan sendiri kembali menyanyikan Kau lebih. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Kami percaya. Kami berserah. Oh, hanya Yesus penolong
pertolongan kami hanya datang dari Yesus, pencipta langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya ditolong Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari bersuka cita bersama pagi hari ini, sebab kita punya sobat yang setia, Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa? Siapa Yesus? Lagi. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Siapa dia Bapak Ibu? Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Mari lambaikan tangan kita bersama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Shibarirapara, durura, shibarirara, marirapa, shiriruparirapara. Mari ceritakan kebaikannya, kesetiaannya dalam hidup kita. Katakan semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa? Ya, semua orang harus tahu. Oh, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Lebih kuat lagi Bapak Ibu. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Sambil lambaikan tangan kita. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Haleluya. Kita punya sahabat, kita punya Tuhan, kita punya Raja. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, serukan haleluya. Mari terus bersorak dan bersuka cita bagi Tuhan kita Bapak Ibu saudaraku. Mari bernyanyi bersama. Mari bersorak bagi Tuhan, memuji besar
apapun kami tidak akan pernah takut Tuhan. Sebab dengan-Mu Tuhan kami mampu melewati semuanya. Ini iman kami pagi hari ini yang bersuka cita. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Here we go. Kita semua sebut Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berpasang percaya. Siap, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu bukan berjalan, bukan berjalan apa? Dari sampai kemuliaan selamanya. Penantianku akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sebut namanya Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu mari berjalan, bukan berjalan apa? Kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Angkat tangan kita semua. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Semua Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Dengan-Mu mari berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan. Satu kali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkau damai kami, Engkau penolong kami, dan Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami sembah Engkau pagi hari ini. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang
kemuliaan-Ku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Biar segala penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan, Kaulah damai, Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama. Ku kagum dan sembah
Kami naikkan pujian yang tertinggi bagi Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan, saat ini kami menundukkan diri kami di bawah otoritas firman-Mu. Firman-Mu adalah firman kebenaran. Itu sebabnya kami rindu sekali lagi pada kesempatan ini untuk kami buka hati kami supaya firman-Mu kembali bekerja, meluruskan apa yang bengkok, menegur kami kalau kami menyimpang, dan memulihkan kami saat kami terluka. Kasih Bapa di surga, Roh Kudus yang akan ambil alih pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Mengapa Aku Melakukannya. Nah saudara, tahun 2011 ya, itu terjadi sebuah kerusuhan besar di kota London, saudara ya. Pemicunya itu adalah penembakan oleh seorang polisi terhadap warga berkulit hitam yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Nah rupanya itu dianggap tindakan yang terlalu berlebihan, sehingga muncullah gelombang protes, makin hari semakin kuat, dan akhirnya memang berujung anarkis. Fasilitas-fasilitas umum dirusak, dibakar. Massa bahkan semakin beringas, mereka mulai menghancurkan kaca-kaca dari toko-toko yang ada di situ dan mulai menjarah apa saja yang dijual di toko-toko itu. Nah saudara, satu saat ada seorang gadis namanya itu Natasha Reid, ya, usianya 24 tahun. Pada saat itu terjadi, dia sedang berjalan menuju ke restoran McDonald untuk makan di sana, saudara ya. Nah, waktu dia melihat massa begitu beringas, lalu pecahkan kaca-kaca dari sebuah toko elektronik dan mereka mulai menjarah barang-barang yang dijual di toko itu, saudara. Entah kenapa tiba-tiba saja Natasha Reid itu bergabung dengan mereka dan mengambil sebuah televisi 27 inch yang harganya pada waktu itu sekitar 200-an pound sterling, saudara. Singkat cerita, semua kejadian itu terekam oleh CCTV dan tidak lama kemudian Natasha Reid dijemput oleh polisi di rumahnya. Nah saudara, pertanyaannya adalah siapa sih Natasha Reid ini? Apakah dia seorang yang miskin, sekian lama pengen punya televisi nggak dapat-dapat, lalu ketika ada kesempatan dia kemudian ambil televisi itu? Saudara, ternyata tidak. Dia dari keluarga yang sangat mampu.
Lalu apakah dia seorang yang tidak berpendidikan sehingga akhlaknya begitu jelek, sehingga akhirnya waktu ada kesempatan kemudian dia manfaatkan itu? Saudara, sebelum kejadian itu ya, tepatnya 1 bulan sebelumnya, kedua orang tuanya itu begitu bangga menyaksikan putrinya itu diwisuda di sebuah university di London. Baru saja menyelesaikan S1-nya. Lalu dia sudah menandatangani kontrak bahwa setelah dia lulus maka dia akan menjadi seorang social worker di sebuah lembaga, saudara. Jadi dia bukan dari keluarga miskin, dia juga bukan pengangguran, tetapi kenapa kok dia melakukan perbuatan yang begitu jahat? Dia mencuri apa yang bukan miliknya. Aneh kan saudara? Bingung kan saudara? Nah, yang bingung bukan hanya kita, tetapi keluarga dan bahkan dirinya. Natasha Reid sendiri juga bingung. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara ya. Ini adalah wawancara antara seorang jurnalis dengan ibu dan salah satu saudaranya. Ya. Saudara, perhatikan di sini ya. Ini yang dikatakan oleh ibunya. Ia, Natasha Reid, tidak menginginkan TV. Ia bahkan tidak tahu mengapa ia mengambilnya. Ia tidak butuh TV. Bahkan di kamarnya terpasang TV 27 inch. Persis seperti yang dia ambil, saudara. Lalu kemudian salah seorang dari saudaranya menambahkan, menggambarkan kondisi fisik dan psikis daripada Natasha dengan mengatakan perkataan ini. Ia tidak bisa tidur sejak Minggu malam. Ia tidak bisa makan pagi ini. Ia terus menangis dan berkata, "Aku sungguh tidak mengerti mengapa aku melakukannya. I just don't understand. Why did I do that?" Dari perkataan inilah saya angkat menjadi judul firman Tuhan yang kita mau renungkan pada siang hari. Mengapa aku melakukannya? Saudara, apakah ini terdengar asing buat saudara? Buat saya tidak, sebab itu pergumulan saya. Bahkan bukan hanya saya saja, Rasul Paulus juga bergumul. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-19, dia mengatakan, bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, tetapi yang tidak aku kehendaki yang jahat, itulah yang aku perbuat. Bukankah ini terjadi pada kita semua? Pikiran kita mengatakan itu tidak baik, itu buruk, itu jahat di pandangan Tuhan. Tetapi kita tetap saja melakukannya. Dan kemudian kita menyesal. Lalu kemudian kita berpikir, kita kemudian mulai merenung, kok bisa ya? Kenapa sih saya melakukannya? Pada saat itulah saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu sangat tepat sekali. Mengatakan hati manusia itu lebih licik dari segala sesuatu. Lalu dia tambahkan, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bahkan hati kita ini menjadi misteri buat kita sendiri, saudara. Kita nggak ngerti, why did I do that?
Saudara. Lalu apa kata firman Tuhan mengenai hal ini? Mari sama-sama kita akan membaca dalam Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara perhatikan dalam 3 ayat ini Rasul Paulus menggunakan 3 kata ganti orang yang berbeda-beda. Kamu, kami, lalu mereka. Siapa kamu? Jelas menunjuk kepada penerima dari surat Efesus. Kami itu berarti bahwa Rasul Paulus menempatkan dirinya dalam bilangan kata ganti tersebut. Aku termasuk di dalamnya. Meskipun dia rasul yang dipilih Tuhan, mengerjakan hal-hal yang besar bagi kerajaannya, tetapi dia terhitung di dalamnya. Lalu mereka artinya semua orang. Saudara berbicara mengenai keberdosaan. Saudara, tidak ada pengecualian. Semua orang berdosa di pemandangan Tuhan. Dosa itu sifatnya universal. Nah, idealnya saudara ya, agama itu menolong kita untuk melihat diri kita itu dengan jernih. Tetapi perhatikan Rasul Paulus. Sebelum dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia adalah farisinya Farisi, saudara. Kehidupan keagamanya sungguh luar biasa. Ketat, dia melakukan segala sesuatu sampai sedetil-detilnya. Tetapi apakah kemudian dia melihat dirinya apa adanya sebagai manusia yang kotor, yang cemar, yang berdosa? Justru sebaliknya. Agama membutakan dia untuk melihat dirinya apa adanya. Hanya ketika dia jumpa dengan Kristus Yesus, matanya terbuka dan dia melihat betapa dosa itu begitu berkuasa atas kehidupannya. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya. Saudara, apakah kemudian dosa tidak mempengaruhi kita lagi? Dalam bahasa Inggris saudara ya, biasanya dikatakan begini. Kita tidak lagi di bawah the power of sin, ya, kuasa dosa. Dulu sebelum jumpa dengan Kristus, Tuhan kita itu adalah dosa. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Kita nggak punya pilihan. Kita tidak punya kekuatan untuk menolak dosa. Akibatnya kita terus menerus hidup di dalam dosa. Itu dulu saudara. Bagaimana setelah kita terima Tuhan Yesus? Apakah dosa masih berpengaruh dalam hidup kita? Jawabannya iya. Kuasa dosa telah dipatahkan. Artinya sekarang saya punya the new freedom. Kebebasan
kebebasan di dalam Kristus untuk mengatakan tidak kepada dosa dan hidup dalam kebenaran. Saudara, tetapi dosa masih berpengaruh. Kita dibebaskan dari the power of sin, tetapi the presence of sin itu masih nyata di dalam kehidupan kita. Sebabnya Rasul Paulus katakan ya, di semua dimensi kehidupan kita, kehendak kita, pikiran kita, hawa nafsu kita dipengaruhi oleh dosa. Ada banyak contoh, saudara. Saya ingat dulu waktu saya zaman masih SMA. Saya itu gak suka judi, saudara. Saya senangnya musik, saya senang main gitar. Jadi kalau teman-teman saya main judi, saya main gitar. Saya gak peduli betapa serunya kelihatannya mereka itu main judi. Saya gak mau ikut karena saya gak tertarik. Tapi satu saat, saudara ya, kurang orang yang main judi. Lalu teman-teman saya mulai bujuk saya, ayolah taruh dulu gitarmu itu, kurang ini loh, gak enak, gak seru. Saudara, akhirnya ya udahlah, ya wong kecil-kecilan saja. Saya akhirnya bersila di situ. Ikut-ikutan main kartu. Meskipun dengan jumlah uang yang sangat sedikit, saudara. Awalnya saya tidak menikmati sama sekali. Tetapi saudara, ketika saya mulai terus melakukannya, saya mulai enjoy. Nanti kalau mereka nggak judi, saya yang nanya, ayo kapan? Bahkan saya rela bolos sekolah untuk judi. Saya kenal seorang mahasiswa, di mana-mana dia kampanye anti nyontek. Dia katakan langsung kepada saya, Pak, saya paling benci sama orang yang nyontek. Gak lama kemudian tertangkap basah nyontek. Ada seorang hamba Tuhan, punya jemaat yang begitu besar, saudara, mengkampanyekan mental health. Dia mengatakan kepada jemaat, kalau perutmu sakit kamu pergi ke dokter. Kalau mentalmu, jiwamu sakit, engkau juga harus pergi ke psikiater, psikolog untuk dibantu supaya masalahmu selesai. Dia mengkampanyekan itu. Satu saat, saudara, pagi hari dia ketemu di kantornya sudah tergeletak, mati dan dia bunuh diri. Saudara, kalau kita bertanya dari mana semua kejahatan itu berasal, jawabnya, saudara, dari dalam diri kita. Di sini loh, saudara, letaknya, tempatnya, sumbernya, pabriknya itu di sini, saudara. Itu sebabnya, mari coba kita lihat sekali lagi perkataan Tuhan Yesus. Pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dari Injil Markus katakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari sama-sama dari, bukan dari luar, tapi dari dalam, dan menajiskan orang. Saudara, saya kasih contoh hari-hari, saudara ya. Kalau saudara masih belum diyakinkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, katakan ya, saudara mulai diberkati oleh Tuhan, hidupmu jadi lebih baik. Dulu kemana-mana naik roda 2, sekarang roda 4, gaji makin tinggi. Banyak hal yang kita bisa beli dalam kehidupan ini. Lalu hatimu bilang apa? Oh, aku tidak seperti yang dulu lagi.
Orang harus melihat diriku dengan cara yang berbeda. Apa yang terjadi saudara? Hati mulai menjadi sombong. Mulainya dari mana? Dari dalam sini. Kalau orang lain yang diberkati saudara, apa yang terjadi? Apa kata hati kita? Seharusnya bukan dia yang diberkati, tapi aku. Apa itu saudara? Kalau bukan iri hati. Kalau engkau mulai banyak berbuat baik, apa kata hatimu? Engkau mulai berkata, Tuhan, hidupku ini kan jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Lalu kita mulai mengandalkan self-righteousness. Kita mulai menjadi sombong secara rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kalau kita berbuat salah, hati kita bilang apa? Ini bukan aku sebenarnya. Tetapi karena aku terdesak. Ini bukan salahku. Waktu terjadi konflik, hatimu bilang apa saudara? Ini bukan salah, tapi salah dia. Saat kita nggak dapat yang kita mau, hati berkata apa? Sungguh Tuhan itu tidak adil. Lalu kita menjadi kecewa. Saat engkau duduk seperti ini mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Allah. Apa kata hatimu? Itu semua omong kosong, itu bohong. Kenyataannya hidupku penuh dengan penderitaan. Saat engkau bahkan mendengar tentang berita firman Tuhan ini ya. Saya tahu ini bukan berita yang enak kita dengar. Tentang dosa itu sama sekali bukan berita yang populer. Saudara, hati kita bilang apa? Kita mengingkari firman Tuhan ini bukan buat saya. Kalau kehidupan pernikahanmu tidak lagi baik-baik saja, hatimu bilang apa? Cerai. Dari mana sumber semuanya itu? Saudara, dari dalam sini. Nah, Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan. Ini adalah pewahyuan yang dari Allah. Dan tentu saja dunia ini tidak sepakat dengan apa kata firman Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada saudara ya, kapan lalu saya nemu sebuah lagu yang dikarang oleh Lady Gaga. Saya kira semua kenal dengan penyanyi pop itu ya, yang gayanya eksentrik sekali saudara ya. Dan sangat ya dalam semua penampilannya begitu sensual. Saya berharap tidak ada yang ngefans sama Lady Gaga. Ada ya sudah ya? Ya ada ya. Kalau ada saya doakan khusus nanti. Ya. Nah dia menulis lagu ini. Born This Way. Ya saudara ya. Born This Way. Saya bacakan dulu liriknya dalam bahasa Inggris. Nanti saya terjemahkan. Setelah itu saudara. Saya mau meluruskan lirik lagu ini. Dan saya berharap Lady Gaga melihatnya. Tolong kasih tahu kalau ya ada yang punya nomor HP-nya beliau. Nanti saya forward. Saudara perhatikan di sini ya lirik lagunya ini. My mama told me when I was young, we are all born superstars. There's nothing wrong with loving who you are. She said, mamanya bilang, cause he, Allah loh saudara ya, Allah dibawa-bawa sini. Cause he made you perfect, babe. So hold
your head up, girl, and you will go far. Listen to me when I say, I am beautiful in my way. Cause God makes no mistake. Allah dibawa-bawa lagi. I am on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and you are set. I am on the right track, baby. I was born this way. Terjemahannya, saudara ya, mari kita lihat terjemahannya. Ya, mamaku berkata padaku saat ku muda, kita semua terlahir sebagai mega bintang. Tak ada yang salah dengan cintai dirimu. Iya, mamanya ya berkata, sebab dia Allah ciptakanmu sempurna, babe. Ini gak usah diterjemahin saudara ya, biarin aja. Jadi tegakkan kepalamu gadis dan kau kan sukses. Dengar saat ku berkata, aku cantik dengan caraku, sebab Allah tak pernah salah. Aku di jalur yang benar, baby. Aku terlahir begini. Jangan sembunyikan dirimu dalam penyesalan. Cintai dirimu dan kau akan baik-baik saja. Aku di jalur yang benar, baby. Aku terlahir begini. Penilaian saudara, lirik lagu ini. Ada benernya enggak? Mengatakan bahwa Allah itu enggak pernah salah. Saya kira itu benar. Mencintai diri juga tidak ada salahnya, saudara. Ya. Nah, tetapi saudara ya, kalau kita dalami, nah maka disitulah kita melihat ada kebenarannya, ada salahnya juga, di-mix. Dan itulah hakikat dari penyesatan. Kalau semuanya satanik, susah kita nelennya itu saudara. Tapi karena Tuhan dibawa-bawa. Bagus juga ya saudara. Tapi hati-hati. Ya. Tak lama kemudian, ya, ketika lagu ini dirilis, Elton John langsung menyambut baik dan mengatakan, ini lagu kebangsaan kami kaum G. Menghargai martabat orang harus. Kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi apa yang Tuhan katakan tidak benar, itu juga harus dihargai, saudara. Nah, itu sebabnya saya mau revisi lirik lagu ini menjadi versi yang Alkitabiah, saudara ya. Mari saudara, kita lihat sama-sama, ya. Mamaku berkata padaku saat ku muda, kita semua terlahir berdosa. Hati-hati dengan cintai dirimu. Ia berkata, sebab kau tidak sempurna, babe. Jadi rendahkan dirimu gadis dan kau ditinggikan. Dengar saat ku berkata, aku cantik di dalam Tuhan. Ada amin? Amin saudara? Saudara boleh mengaminkan ya. Ini yang versi Alkitabiah, jangan takut. Ya. Sebab Allah tak pernah salah. Aku dulu di jalur yang salah, baby. Aku terlahir berdosa. Mendekatlah kepada Allah dalam pertobatan. Carilah Dia dalam iman dan kau akan menang.
Aku dulu di jalur yang salah, baby. Aku terlahir berdosa. Nah saudara, karena ini nyinggung-nyinggung soal mama ya. Jadi banyak mama-mama yang ada di sini, kaum emak-emak. Saudara ya, mungkin ada punya anak-anak yang masih kecil. Bagaimana kalau begitu kita mendidik mereka, menyadarkan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Apa tiap kali mereka bersalah langsung kita katakan, ya dasar anak yang berdosa kamu. Waduh saudara, kalau terus-terusan begitu itu teror namanya. Nanti anak-anak kita nggak kuat ngangkat kepalanya. Ngerasa bersalah terus. Lumpuh dia. Bukan begitu caranya saudara. Caranya bagaimana? Saudara sebagai orang tua jadi teladan. Kalau engkau lakukan kesalahan kepada anakmu, akuilah kesalahan itu. Mama salah. Seharusnya mama gak ngomong begitu. Papa salah. Seharusnya papa gak lakukan begitu kepadamu saudara. Lama-kelamaan mereka akan tangkap sebuah nilai. Ini orang tuaku yang aku hormati saja bisa salah. Begitu pula dengan aku. Saudara, kita semua terlahir berdosa. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan tidak berhenti di situ. Mari kita lihat sama-sama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Betul, mulainya dari bad news. Ayat 1 sampai 3. Kamu, kami, mereka semua seluruh umat manusia berdosa di hadapan Allah. Tapi puji Tuhan, itu bukan kata akhir. Kata tetapi di sini penting banget saudara. Ini adalah pembalikan keadaan. Sekalipun kita tidak berdaya dan tidak ada lagi pengharapan. Tetapi di dalam Kristus ada pengharapan. Bisa katakan amin. Puji Tuhan, beri sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan kita. Di dalam Dia ada kelepasan, ada pengharapan. Saudara, puji Tuhan. Saya mau akhiri firman Tuhan mengutip dari tulisan seorang pemikir Kristen dan juga seorang konselor yang handal ya, namanya Don B. Allender ya. Beliau mengatakan begini, healing comes when our story is raw, bone deep, and full of hunger for what only Jesus can offer. Terjemahnya, kesembuhan terjadi ketika kisah kita, kisah kehidupan kita masih mentah, artinya apa adanya, tidak ditutup-tutupi, mendalam dan penuh kerinduan akan apa yang hanya Yesus dapat tawarkan. Haleluya. Saudara, kalau saudara ada luka secara fisik ya, kalau saudara mau sembuh, datang ke dokter, saudara perlihatkan luka kita apa adanya, bukan? Supaya dokter bisa periksa, lalu subscribe pengobatan atau tindakan medis yang diperlukan supaya sembuh. Sama dengan dosa saudara. Kalau kita tutup-tutupi dosa kita,
Kalau kita mengecilkan yang harusnya itu serius dikecilkan atau bahkan menyangkali dosa kita, saudara tidak akan pernah sembuh. Kesembuhan terjadi pada saat kita buka diri kita di hadapan Tuhan apa adanya. Dan mengizinkan Tuhan Yesus bekerja dan memulihkan hidup kita. Amin. Amin. Mari saudara, kita akan menanggapi berita firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita sama-sama akan menyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan sekali lagi oleh kuasa darah-Mu. Kuasa, mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, buka hatimu di hadapan Allah. Izinkan Dia sekali lagi sucikan hidupmu. Mulai sejak saat ini dan seterusnya, Roh Kudus yang akan terus memimpin kehidupanmu berjalan di dalam kebenarannya. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap hidup kami. Dan biarlah pulang dari tempat ini kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Percaya Tuhan. orang-orang yang meriah bagi Tuhan dan Allah kita. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Selamat siang,
Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.